Pemirsa, TV BJN News kasus korupsi Pertamina menggemparkan. Diduga rugikan negara triliunan rupiah. Jakarta, 22 Agustus 2025. Kejaksaan Agung sedang mendalami dugaan kasus korupsi yang sangat besar di lingkungan Pertamina. Kasus ini berkaitan dengan tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Para penyelidik memperkirakan kerugian negara mencapai angka yang mengejutkan. Secara awal, kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Namun, angka ini bisa terus bertambah. Tim penyidik menduga kerugian total bisa membengkak menjadi 285 triliun rupiah. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan potensi kerugian bisa mencapai 1.000 triliun rupiah karena kasus ini diduga sudah terjadi sejak tahun 2018. Modus operandi yang terungkap sangat beragam. Dugaan korupsi melibatkan pengadaan fiktif, yaitu pembelian barang atau jasa yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, ada juga penunjukan langsung yang menyalahi aturan. Salah satu dugaan yang paling disorot adalah pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Beberapa tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, termasuk para mantan pejabat tinggi di internal Pertamina. Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis 13 tahun penjara. Dalam berita lain, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan akhir untuk kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG yang merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung memperberat hukuman Karen dari 11 tahun menjadi 13 tahun penjara. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti kerugian negara. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem tata kelola dan pengawasan di perusahaan BUMN untuk mencegah kerugian negara di masa depan. Yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya di RUT PT Pertamina ya Patra Niaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau, ya kan, ya. Yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88, di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Ya, baik. Jadi hasil penyidikan, ya tadi kan saya sampaikan itu RON 90 atau di bawahnya itu. Tadi fakta yang ada dari transaksi RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Nah, apakah itu nanti RON 92 atau tidak? Ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya dipanggil oleh kejaksaan, dimintai kesaksiannya, ini adalah momen yang menurut publik, menurut kita semua adalah momen yang pas.
Karena kita tahu Ahok itu biasanya suka belak-belakan, Ahok itu bisa menunjukkan data-data, Ahok itu bisa menunjukkan fakta-fakta, dan tentu saja posisinya sebagai komod saat itu 2019-2024 kalau tidak salah, pastinya melihat dari dekat sebenarnya bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang mengambil untung yang mengakibatkan korupsi 193 triliun itu lantang terjadi. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang telah menetapkan 9 tersangka baru dari kasus tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero. Anggota Komisi 6 DPR Budi Kanang menyuarakan dukungannya terhadap upaya pembersihan dan pemberantasan korupsi di PT Pertamina Persero. Kanang menegaskan upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sektor perminyakan, khususnya PT Pertamina, tidak boleh berhenti. Khususnya Pertamina, yang selama ini Pertamina kita anggap sebagai tulang punggungnya ekonomi Indonesia. Maka bersih-bersih. Kita appreciate kepada Kejagung yang sudah mengembangkan permasalahan kebocoran korupsi di Pertamina ini secara lebih baik. Maka jangan lelah, jangan bosan terhadap pengembangan daripada korupsi yang ada di Pertamina, khususnya di perminyakan. Dan saya yakin ini juga belum tentu jera, akan tetapi ketika kita punya semangat, negara semangat dan senegara hadir bersama lembaga-lembaga hukum, tentu saja mereka akan lebih jera juga. Itu kira-kira. Berdasarkan data Kejaksaan Agung, total kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan 6 petinggi Pertamina, termasuk Direktur Utama, serta sejumlah pengusaha. Masing-masing tersangka diduga melanggar 15 pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.